Baik, apa kabar mitra-mitra dimanapun Anda berada? Salam agro, salam untuk semuanya. Kali ini temanya adalah tentang budidaya ulat sutra beserta tipsnya untuk mendapatkan kualitas kain dan kualitas kokon yang lebih baik. Nah, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini cerita saya yang biasanya mengawal produk agro pada PT Nusantara, kita akan menyampaikan tentang ulat sutra. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra semua, kita tentu saja kenal dengan yang namanya ulat sutra karena yang terkenal adalah bukan ulatnya, tetapi adalah kain sutranya. Kain sutra ini bisa didapatkan dengan mengolah ulat sutra. Nah, jenis ulat sutra yang ada di Indonesia yang pemakan daun mulberry adalah yang namanya Bombyx mori. Nah, ini warnanya putih seperti ini ya, warnanya putih seperti ini, dan makannya adalah daun mulberry ya. Kemudian ada pemakan daun singkong karet ya, ini namanya Samia Cynthia Ricci ya. Titiknya lebih banyak, ukurannya hampir sama, tetapi dia makan daun singkong karet. Dua-duanya bisa digunakan untuk diambil serat sutranya atau benang sutranya ya, tetapi pada umumnya masih banyak yang menggunakan dengan Bombyx mori yang pemakan daun mulberry. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro, tentu saja sebelum kita berbudidaya, kita harus menyiapkan lahan untuk pakan ulat sutranya. Nah, kita memerlukan kurang lebih ya, ini kita memerlukan kurang lebih lahan kurang lebih 1 hektar. Kenapa lahan 1 hektar ya? Kita mengambil 1 hektar itu karena dalam 1 kantong telur ulat sutra itu isinya kurang lebih sekitar 23.000 sampai 25.000 butir. Dan ini rata-rata dalam 1 musim akan menghabiskan kurang lebih daun mulberry seluas 3.000 meter persegi dalam 1 musim. Nah, kalau 1 musim itu habis 3.000 meter persegi, maka dalam 1 hektar kurang lebih akan menghabiskan sekitar 3 musim ya, karena ini 1 musim 3.000, musim yang berikutnya 3.000, musim yang berikutnya 3.000, dan 1.000 meter persegi untuk cadangan ya. Nah, kemudian musim yang keempat maka akan kita memulai lagi panen yang pertama setelah kita pemotongan daun mulberry yang pertama. Jadi 3.000 meter kita potong, kemudian masuk ke petak berikutnya 3.000 meter berikutnya, petak yang ketiga 3.000 meter berikutnya, musim yang keempat kembali ke petak yang pertama. Artinya ini ketersediaan daun mulberry mesti berkesinambungan dan terus menerus. Nah, untuk stek mulberry-nya tentu saja kita sudah siapkan steknya, kita bisa beli di pasaran dan cukup banyak ya teman-teman semua, karena memang cukup mudah untuk mendapatkan stek mulberry untuk makanan ulat sutra ya. Nah, setelah kita dapatkan steknya, tanahnya kita olah, ada juga yang kita membuat guludan dan lain sebagainya, maka kita siram ya. Setelah penanaman tadi kita siram dengan Supernasa dan Glio, yaitu 1 sendok Supernasa ditambah 1 sendok Glio dalam 5 liter air ya. Kemudian bisa kita tancapkan atau ditancapkan terlebih dahulu kalau memang kita buru-buru, lahannya sudah disiapkan betul, sudah diberikan dolomit ya, kemudian kita tanam jaraknya kurang lebih sekitar 50 sampai 70 cm, baru kemudian kita siram dengan Supernasa dan Glio pada saat kita pemberian atau penyiraman pupuk yang pertama. Nah, setelah 1 bulan berikutnya maka kita bisa menggunakan dengan pupuk NPK-nya ya, kita berikan 2 sendok NPK tambahkan 10 liter dan kita siramkan ya. Itu disiramkan bisa pagi dan sore sesuai dengan kondisi dan lingkungan dan media setempat. Nah, penyemprotannya ini kita lakukan setelah berdaun 3 ke atas, rata-rata sekitar 2 atau 3 minggu baru kita semprot dengan POC Nasa dan hormon. Yang sebelumnya sudah kita campur terlebih dahulu, kita ambil 4 tutup per tangki dan kita semprotkan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 hari sekali.
Ya, jadi setelah kita siapkan lahannya, kemudian kita lakukan pemupukannya, ya kita tanam steknya, kita lakukan perawatan dan pemupukannya. Kemudian kita membeli bibit ulat sutra. Ini biasanya kita dapatkan dari daerah Sulawesi ya teman-teman semua, dengan bentuk yang seperti ini ya. Seperti ini, di kemasannya nanti akan tertulis registernya berapa, isinya jenisnya F1, isinya sekitar 25.000 butir, perkiraan menetasnya sekian, standar tetasannya, standar inkubasinya, dan seterusnya. Dan ini bentuknya telur ulat sutra itu, ini biasanya kecil ya, sekitar 2 mili ya, sekitar 2 mili ya, jadi sangat kecil sekali. Dan biasanya kalau membawa dari sana ke sini, misalnya melalui dengan pesawat, biasanya juga dibawa dengan menggunakan daun ataupun dengan menggunakan daun pisang supaya agak selalu terjaga kondisi lingkungannya dan lembab ya. Jadi tidak hanya langsung dibawa dengan kotak seperti ini, tapi juga dibawa dengan menggunakan daun pisang yang dikemas ya, kemudian dikemas demikian rupa sehingga kelembabannya tetap terjaga ya. Ini yang perlu dijaga karena perjalanannya cukup jauh dari daerah Sulawesi dibawa ke daerah Jawa misalnya begitu. Nah, setelah kita siapkan lahannya, kita menanam daun murbeinya, kemudian kita menanam, mempersiapkan lemari produksinya. Nah, ini kita bikin 3 tingkat ya teman-teman semua, produksi 3 tingkat seperti pada gambar. Ini pada warna yang bagian bawah, kemudian yang nomor 2 dan yang atasnya untuk para-para supaya tidak terlalu panas atau untuk menjaga kelembaban. Dan kemudian ini ada suatu ruangan khusus sendiri ya, karena dia juga membutuhkan waktu yang terang, juga membutuhkan waktu yang tidak terlalu terang atau gelap, maka kita juga bisa pasang para-para di sekitar di situ. Oleh karena itu perkiranya suhu dan kelembaban harus selalu diukur dan dijaga setiap hari. Nah, pada saat kita membuat lemari seperti ini, maka kita pasang seperti pada gambar ini. Ini adalah suatu tali ditarik dari ujung ke ujung. Fungsinya adalah kalau nanti kita memberikan makan pada ulat, maka biasanya ada daun-daun yang tidak habis dan lain sebagainya. Dan apabila kita memberikan daun segar besok pagi berikutnya, maka daun yang sisa-sisa ini ya 2 hari sekali mesti dibersihkan. Dan itu kalau misalnya nariknya tidak hati-hati, maka ulat sutra nanti akan terganggu dan fase tidurnya juga nanti akan terganggu. Hasil yang berikutnya adalah produksi kokonnya juga kurang begitu bagus. Oleh karena itu pemasangan tali seperti ini untuk mengangkat sisa-sisa daun murbei yang sudah selesai dimakan oleh ulat sutra ini akan membantu memudahkan supaya ulat sutra nanti tidak terlalu kaget dan mudah untuk dipisahkan dari ulat sutra ya, daunnya yang sudah dimakan tadi bisa dipisahkan. Nah, maka dipasang dari sejak awal pada saat pembuatan lemari produksi. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ulatnya, setelah kita tanam medianya, setelah kita bikin lemari produksinya, maka kita mendapatkan telurnya. Nah, kemudian telur ini akan menetas setelah 10 hari. Nah, baru kemudian diberi pakan. Jadi biasanya ini kita letakkan di atas daun murbei yang segar ya, tapi tidak untuk dimakan tetapi untuk aklimatasi dari luar ya, dari plastik atau kertas yang kita beli tadi, kita keluarkan, kita masukkan di dalam suatu tempat yang agak kecil, tetapi kita sudah kasih daun murbei untuk menjaga kelembabannya. Dan ini nanti begitu sudah mulai menetas, maka dari yang kecil sampai yang besar, yaitu kita tetap diberikan pakan dengan pergantian daun murbei itu setiap hari. Jadi panen pagi hari, ya kemudian kita semprot dengan Viterna 1 cc per 2 liter air atau kurang lebih kita kalau sudah tutup untuk sekitar 10 liter air ya. Ini 1 cc untuk per 2 liter ini kalau kita menggunakan dengan semprotan yang kecil yang pakai tangan yang untuk sekitar 1 atau 2 liter ya. Atau kalau kita membuat langsung di ember yang ukuran 10 liter, maka kita tinggal kasihkan 1 tutup, kita aduk, kemudian baru kita pindahkan ke alat semprotan yang ukurannya lebih kecil yaitu 1 sampai 2 liter. Nah, baru kita semprotkan. Nah, setelah kita semprotkan, kita angin-anginkan sebentar.
Nah, baru kita letakkan daun itu ya untuk dimakan sang ulat. Dan ini nanti akan melewati suatu proses di mana proses itu akan fase tidurnya sampai 4 kali ya. Nah, kurang lebih sampai sekitar 25 hingga 30 hari berikutnya ya, sekitar 1 bulan, ini akan memasuki fase kepompong ya. Jadi fase kepompong, dan biasanya ulat-ulat ini akan suka kepada daerah-daerah yang suka mepet-mepet begitu. Kadang-kadang juga teman-teman mitra-mitra yang usaha ulat sutra ini biasanya juga membuat suatu tempat untuk sang ulat tadi membuat kepompong atau tinggal ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan 1 bulan setelah berkepompong tadi ya, maka kita ambil kepompongnya. Nah, ini kita cerita dulu ya, untuk 1 kotak tadi, 1 kotak telur ulat sutra itu isinya kurang lebih sekitar 25.000 telur. Dari sekitar 25.000 telur ini kita anggap rata-rata sekitar 80 hingga 90%. Jadi ya, ini kita akan mendapatkan kurang lebih 23 hingga 25 kilo kokon. Nah, setelah 25 kilo kokon, biasanya rata-rata seperti pihak di daerah Bandung yang mengusahakan ulat sutra ini biasanya 1 kilo kokon ini bisa mendapatkan sekitar 1 meter kain sutra ya, mendapatkan sekitar 1 meter kain sutra. Nah, ini adalah prosesnya ya, menjadi kain dari ulat sutra menjadi kokon, direbus terlebih dahulu, dilakukan pengelosan, penghanian ya, seperti ini caranya, kemudian mencucuan seperti ini ya, kemudian baru dilakukan penenunan dan jadilah kain sutra yang diharapkan. Nah, ini ada kesaksian dari Sulawesi Selatan di tahun 2018, yaitu kesaksian penggunaan produk NASA pada peternakan ulat sutra di daerah Sulawesi, di daerah Nrekang. Memang daerah di sana adalah penghasil kain sutra ya, dan memang banyak peternakan ulat sutra di sana, dan telur biasanya kita dapatkan juga dari sana. Nah, cara penggunaannya sama, 1 cc Viterna dicampur dengan 2 liter air, disemprotkan ya ke batang murbei yang untuk sebagai pakan ulat. Nah, ini kelebihannya Viterna NASA ya, teman-teman semua. Silakan cari produk ini melalui mitra-mitra kami. Nah, sebelum disemprotkan, ini adalah kesaksiannya ya teman-teman. Sebelum disemprotkan, biasanya murbeinya tidak habis. Nah, setelah disemprot, daunnya murbei menjadi habis. Nah, ini kita semprotkan dengan cara seperti itu. Ini adalah petaninya masih muda. Silakan langsung lihat videonya di video PT Natural Nusantara Official ya. Kemudian sebelum menggunakan Viterna, itu ulat susah sekali makan. Setelah menggunakan Viterna, nafsu makannya meningkat. Jumlah kokon dalam 1 kotak yang biasanya hanya sekitar 25 hingga 29 kilo ya, jumlah kokon yang didapat dalam 1 kotak. Ini setelah pakai Viterna, jumlahnya menjadi 30 sampai 40 kilo, meningkat kurang lebih sekitar 10 kilo. Harga kokonnya pun juga berbeda ya, setelah mencapai 21.000 sampai 23.000 per kilonya. Nah, sementara kami jual kokon ya teman-teman semua, 21.000 hingga 23.000 per kilonya, sementara yang tidak pakai NASA dihargai hanya 19.000 ya. Kokonnya tentu saja lebih besar-besar ya. Ini harga kokon tadi yang saya sampaikan ya, ukurannya juga lebih putih. Nah, kemudian kualitas kokonnya, biasanya yang menggunakan Viterna ini kokonnya lebih keras. Kemudian yang tidak menggunakan Viterna, kokonnya menjadi lembek ya, memang menjadi lembek. Sementara yang pakai Viterna, kokonnya lebih keras. Kemudian warna kokonnya sebelum pakai Viterna warnanya ada berwarna kuning-kuningan. Sementara pakai Viterna warnanya putih congkak. Jadi sudah warnanya putih, ukurannya besar, beratnya juga bertambah. Nah, ini peningkatan 10 kilo per kotaknya. Ya, jadi kita dijualnya di sini adalah dijual di dalam bentuk kokon, ya, dalam bentuk kokon. Ini 1 botol final untuk 1 box atau 1 kotak dan habis untuk 2-3 kali panen. Jadi 1 botol ini bisa untuk 3 kali panen ya teman-teman semua. Ya, masa panennya tadi saya sampaikan kurang lebih sekitar 30 hingga 35 hari sekali panen. Jadi 1 botol ini bisa untuk kurang lebih 3 kotak karena 3 kali panen. Nah, ini analisa keuntungannya pada waktu itu di tahun 2018, maka peningkatan
penghasilannya ya itu adalah sekitar 656.500 ini pada waktu harga di tahun 2018. Dan sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, demikian tadi cerita tentang ulat sutra ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan mitra-mitra yang berbudidaya ulat sutra. Semoga bermanfaat, semoga memberikan manfaat juga kepada teman-teman semua. Terima kasih telah melihat channel ini dan tetap semangat dan semangat pagi.